kita semua ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang garis bersudut ya. Misalnya membuat garis sepanjang 100 mm menyudut 30 derajat misalnya ya. Tapi tidak hanya itu, saya juga akan membahas perintah modify, yaitu move dan copy. Nah, bagaimanakah itu? Silahkan disimak. Sebagai contoh akan membuat bentuk seperti ini ya. Panjang semua sisi 120 mm dan menyudut 30 derajat seperti ini. Rumus untuk membuat garis bersudut adalah seperti ini. Nah, L lebih kecil alfa, di mana L adalah panjang garis dan alfa adalah sudut dari kuadran pertama ya. Jadi ngitungnya harus dari kuadran pertama. Masih ingat kan yang dimaksud kuadran ya? Jadi seperti ini saya jelaskan. Dalam standar trigonometri, sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat disebut kuadran pertama, 90 derajat sampai 180 derajat disebut kuadran kedua, 180 derajat sampai 270 derajat kuadran ketiga, dan dari 270 derajat sampai 360 derajat kuadran keempat. Jadi ngitung sudut dalam AutoCAD harus di kuadran pertama ya, dari sudut 0 derajat ke kiri berlawan arah jarum jam. Jadi misalnya saya kasih contoh seperti ini, menyudutnya seperti ini. Kita nggak boleh ngitungnya sudutnya dari sini ya, misalnya seperti ini. Nah, ini yang salah. Yang benar harus tetap dari kuadran pertama ke sini ya, seperti ini. Ya, seperti yang dipakai adalah yang 152 derajat, bukan yang 28 derajat, karena di kuadran pertama. Yang pertama menggambar garis ini dulu, tombol line diklik, first point-nya di sini, masukkan rumusnya, add panjang garis 120, lebih kecil, langsung diisikan 30 ya, karena sudah di kuadran pertama, enter. Berikutnya ini kan garis lurus, berarti bisa pakai rumus yang X yaitu add 0,120, enter. Berikutnya yang garis menyudut ini, masukkan rumusnya add 120, lebih kecil, tentu saja bukan 30 ya, tapi 150, enter. Saya enter dulu. Dari mana angka 150 itu? Ya karena di kuadran pertama kan ngitungnya, jadi dari sini sampai ke sini, bukan dari sini. Jadi kalau dari sini sampai ke sini kan setengah lingkaran, berarti kan 180 derajat. Tapi karena dari sini cuma sampai ke sini, berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat, maka ketemulah 150 derajat itu. Garis berikutnya, tombol line, first point-nya di sini. Ya, masukkan rumusnya, add panjang garis 120, lebih kecil 210, enter. Saya enter dulu. Dari mana asalnya 210 itu? Dari sini ya. Saya buat garis bantunya dulu. Nih. Berarti hitungnya nggak boleh dari sini-sini, tapi dari kuadran pertama, dari garis ini sampai ke sasarannya garis ini ya. Kalau dari garis ini sampai ke garis ini, berarti kan setengah lingkaran 180. Karena sampai ke sini berarti 180 ditambah 30, maka ketemulah 210. Garis berikutnya garis lurus, berarti pakai rumus yang X saja, add 0,-120, enter. Berikutnya add, masukkan rumusnya, panjang garis 120, lebih kecil 330, enter. Nah, sudah jadi, enter. Dari manakah asal angka 330 itu? Ya, karena dari kuadran pertama ya, berarti dari sini sampai ke sasarannya di sini. Kalau dari sini kembali ke sini, berarti kan melingkar penuh 360 derajat. Tapi karena dari sini cuma sampai ke sini, berarti 360 dikurangi 30. Hasilnya 330 derajat tadi. Berikutnya kita akan belajar tentang copy atau menggandakan objek. Misalnya dari tadi yang kita gambar tadi akan digandakan ya. Ini tombol copy di sini, klik. Kemudian di command line keluar tulisan select objek.
yang artinya kita disuruh menyeleksi mana objeknya ya. Di blok objeknya, klik enter. Berikutnya tanya spesifik base point, berarti tanya base point atau titik yang merupakan dasar perpindahan. Misalnya saya pilih titik ini, endpoint ya. Nah perhatikan, nah ternyata itu ya, gesernya gambar dari titik yang tadi ditentukan sebagai base point tadi kan. Nah, klik di sini, udah jadi. Nah, udah ada dua gambar. Klik sini lagi. Nah, ada lagi. Klik sini lagi. Untuk menghentikan, tekan enter. Nah, sekarang bagaimana jika direncanakan objeknya akan menempel seperti ini ya? Berarti dari yang di copy ini base pointnya nggak bisa sembarangan. Nah, kita harus bisa menentukan base point dan sasarannya ya. Jadi kita amati bahwa titik pertemuannya di titik ini. Berarti nanti base pointnya ambil ini, kita ketemukan dengan titik ini ya. Kita praktekkan, klik tombol copy, select objek di blok, enter. Nah, base pointnya kita ambil titik ini, endpoint, klik, pertemukan dengan endpoint ini, klik. Nah, dah jadi kan seperti ini, nempel itu. Bisa juga saya pertemukan dengan ini, klik. Nah, seperti ini, enter. Beda dengan move ya. Kalau move itu cuman memindahkan objek saja, tidak menggandakan ya. Tombolnya ini, klik. Sama di command line keluar tulisan select objek. Ini misalnya ini ya, tab blok objeknya, klik enter. Sama base point juga, misalnya sambil di sini. Nah, ini saya bawa sini. Nah, ya berpindah, tidak menggandakan objek. Bisa juga misalnya diperhitungkan akan nempel seperti ini ya. Ini di move ke sini dan harus nempel. Berarti base pointnya nggak bisa sembarangan juga. Move, select objek yang ini, enter. Berarti kita perhitungkan titik yang saling bertemu. Berarti titik ini base point ketemukan titik ini. Nah, itulah copy dan move. Demikian penjelasan saya tentang garis bersudut, move, dan copy. Pada video saya selanjutnya, saya akan membahas tentang perintah-perintah modify lain, yaitu mirror dan array. Ya. Bagaimanakah itu? Silahkan disimak di video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi.